kemudian di sini di Bahasa Indonesia di kantor Bapak Agus Flores, bertemu dengan Bapak Agus Flores mau berbincang-bincang tentang fast response. Oke, para pemirsa, saya mau mendengarkan dari keterangan Bapak Agus Flores. Pak Agus, ya selamat pagi Pak Agus. Pagi. Ya Pak, saya mau tanya fast response Pak. Fast response ini tugasnya apa Pak nanti Pak? Nantinya kan ada dua sisi yang berbeda. Yang pertama bahwa menerima pengaduan masyarakat yang seperti dijalankan oleh Pak Kapolri sekarang soal presisi. Nah, yang kedua kita akan mendukung program-program Polri atau Kapolri terkait vaksinasi yang sekarang lagi dijalankan oleh Kapolri di seluruh Indonesia. Artinya kita mendukung program tersebut. Nah, memang fast response ini banyak teman-teman wartawan, teman-teman senior yang setingkat dengan saya, ada yang mengatakan itu apakah Bang Agus sudah memikirkan tentang undang-undang pers tersebut yang kenetralan, kode etik media dan sebagainya. Nah, kalau bicara soal itu jangan bicara ke saya ini seorang pengacara. Tidak. Selama saya buat fast response itu penginisiatif lah dengan saya usulkan dengan teman-teman. Jadi teman-teman beberapa media. Nah, intinya bahwa saya menjelaskan ke mereka bahwa yang pertama kan ini bukan organisasi organisasi wartawan yang seperti PWI dan lain sebagainya. Nah, ini independensi dari masing-masing karya-karya dari para wartawan yang di luar konteks itu. Ini organisasi sendiri, perkumpulan sendiri. Yang ada kan sebagian wartawan itu cinta banget sama polisi, tapi mereka nggak bisa mengaplikasikan dalam era demokrasi ini. Di fast response ini pemerintah daerah itu kan banyak SKB media kan nggak boleh kalau bicara penetralan. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin ditambah apa pertanyaan? Ya Pak, saya sudah bisa menangkap dari tujuan fast response. Fast response itu tujuannya memang mau membantu publikasi ke masyarakat supaya respon masyarakat kita tangkap terus dipublikasikan supaya sampai ke Polri atau Kapolri. Jadi ini memang netral saya tangkap begitu Pak. Jadi bukan biar membantu atau apa, itu memang bagus Pak, memang kode etiknya seperti itu Pak. Terus langkah-langkah apa atau harapan dari Pak Agus fast response ke depannya Pak? Nah, yang pertama fast response ini harus besar. Jadi memang selama saya memimpin beberapa organisasi, semuanya saya tekankan dan ini harus besar. Jadi semua lembaga-lembaga itu yang saya buat itu semua sekarang sudah berjalan semakin besar. Jadi yang pertama yaitu, yang kedua bahwa fast response ini memiliki identik. Jadi identik pengurusnya itu semua awak media. Jadi nggak ada yang masyarakat luar, semuanya awak media. Kalau data yang disampaikan Dewan Pers itu kan ada sekitar 4.000 lebih media yang berada di Indonesia, belum wartawannya. Nah, itu yang di Dewan Pers, belum yang lainnya. Mungkin bisa sampai 11.000 media yang ada di Indonesia. Nah, dikalikan aja dengan jumlah awak medianya, setiap media itu ya sekitar 9 atau 10 orang. Cukup lumayan kita berada di konteks organisasi fast response. Nantinya ada setiap 3 tahun itu akan dilakukan pemilihan kongres, pemilihan ketua umum yang kemudian
menunjuk semua pemilihan daerah, daerah siapa ketua di DPD di daerah soal perkumpulan Fast Respon, dan itu organisasi murni. Yang kedua, bahwa jangan diidentikan bahwa organisasi ini dengan organisasi kepartaian. Jadi dia organisasi murni Fast Respon untuk menerima aspirasi masyarakat yang kadang mereka nggak merasakan keadilan, yang seperti pernyataan Pak Kapolri bahwa kenapa kok, ini pernyataan Kapolri ya, kenapa kok nanti pengaduan itu ke saya, kakak nelpon dimatikan atau diblok nomornya, itu nggak boleh. Itu juga kita lakukan fast response. Siapa yang seperti itu, pejabat-pejabat tinggi di daerah yang nggak pejabat tinggi di daerah yang Polri yang tidak merespon, hanya mematikan atau memblok. Nah, itu kan juga pernyataan Kapolri. Nah, seperti itu. Jadi itu yang membuat inisiatif kita membuat fast response. Oke. Ya, bagus Pak itu Pak. Jadi dari pernyataan Pak Kapolri bisa tersampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa aspirasinya bisa diketahui oleh Pak Kapolri. Jadi tidak ada tersendat-sendat begitu ya. Oke Pak. Jadi terakhir, jadi saya menyampaikan pula ini langkah merupakan sugesti kepada bawahannya Kapolri bahwa ketika ada pengaduan ke Fast Respon, tolong bawahan jajaran Kapolri itu menindaklanjuti pengaduan itu dengan benar. Nah, sehingga kan kita melihat aja ini mereka nggak mendapatkan keadilan, kita investigasi lagi, investigasi benar ini nggak mendapatkan keadilan. Kalau pelayanan dari setiap daerah itu nggak benar, baru kita pada konteks pelaporan kepada Kapolri. Jadi sistem di Fast Respon seperti itu. Jadi Fast Respon bekerja secara profesional dulu. Apakah itu ada bukti-bukti yang menunjang untuk dilaporkan kepada Kapolri, sehingga jangan sedikit-sedikit kita lapor, sedikit-sedikit kita lapor Kapolri. Jangan seperti kasihan lah seorang manusia yang seperti kita, karena jabatannya itu, sehingga kita mengatur aja supaya jalurnya ketika ini masalah ini dianggap ini, ya tinggal Kapolri menindak tegas terhadap bawahan. Seperti itu. Mungkin ada yang ini Pak, yang sangat penting, mungkin ada yang bertanya-tanya. Ini membantu secara sosial atau bagaimana Pak? Dananya dari mana? Mungkin ada. Jadi gini, itu pengaduan itu ya kita membantu secara sosial kepada masyarakat. Makanya saya libatkan orang-orang media-media yang mampu berkarya. Yang selanjutnya soal rezeki itu kan Allah yang ngatur kan. Jadi intinya pun kalau saya pun